warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa ada dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, kita tahu bahwa saat ini bangsa kita, negeri kita sedang menghadapi satu wabah, yakni wabah virus corona atau COVID-19. Yang kita tahu wabah ini bermula dari kota Wuhan, Cina, yang kemudian meluas ke seluruh dunia. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menyatakan bahwa penyebaran virus corona ini sebagai pandemi global. Dan kemudian selanjutnya pemerintah Indonesia pun telah menyatakan bahwa atau menetapkan bahwa wabah ini atau penyebaran virus corona ini sebagai bencana nasional. Lantas bagaimana sikap bijaksana kita dalam menghadapi wabah penyakit ini? Yang pertama, sikap bijaksana kita adalah hendaklah kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta ampun atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, kesalahan dan juga kealpaan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud juz kedua halaman 85. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Kata Nabi, barang siapa selalu membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikannya solusi dari berbagai kesulitan, memberikannya kebahagiaan dari segala kesedihan, dan Allah akan memberinya rizki tanpa perkiraan. Betapa pentingnya istighfar, sampai-sampai Nabi SAW yang diberi jaminan surga oleh Allah sebagai seorang yang maksum, tapi Rasulullah SAW setiap hari beliau membaca istighfar kepada Allah tidak kurang dari 70 kali. Karena itu, saudara-saudaraku sekalian, sikap bijaksana dalam kita menghadapi pandemi virus corona adalah mari kita memperbanyak istighfar, karena istighfar adalah kunci dari segala permasalahan. Kemudian yang kedua, sikap yang harus kita tunjukkan dalam menghadapi wabah virus corona ini adalah tidak panik, tetap tenang dan sabar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina. Beliau mengatakan, "Al-wahmu nisfud da'i wal iqmi'nanu nisfud dawa'i was sabru bidayatus syifa." Kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Maka saudara-saudaraku sekalian, menghadapi COVID-19 kita tidak boleh panik, karena kepanikan dan ketakutan yang berlebihan merupakan gangguan kejiwaan yang akan berdampak langsung pada munculnya penyakit fisik seperti stres, serangan jantung, hipertensi, dan lain sebagainya. Sebaliknya, ketenangan merupakan separuh dari pengobatan. Seseorang yang mempunyai ketenangan hati, ketentraman jiwa, tidak akan mudah terjangkit penyakit jasmani ataupun rohani. Ketenangan merupakan benteng yang kokoh untuk melindungi diri, sehingga tubuh memiliki daya tahan yang kuat dari berbagai penyakit.
Ketenangan ini menjadi separuh obat dari berbagai penyakit, termasuk virus corona yang tengah mewabah saat ini. Selanjutnya kita harus tetap sabar. Sabar merupakan permulaan kesembuhan, demikian kata Ibnu Sina. Sabar adalah menahan diri dari menggerutu, menahan lisan dari mengeluh, dan menahan anggota badan dari hal-hal yang berlebihan. Dengan kesabaran menghadapi aturan dan protokoler kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tentunya kita akan terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan, terutama selamat dan terhindar dari virus corona yang tengah mewabah hari ini. Kemudian yang ketiga, atau sikap yang ketiga adalah dalam menyikapi terjadinya musibah virus corona, kita harus senantiasa ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah juz kedua meriwayatkan satu hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'i wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sakhat." Kata Nabi, sesungguhnya besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya ujian. Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Siapa yang ridho, ia akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, siapa yang membencinya, tidak ridho atas ujian yang Allah berikan kepadanya, maka ia pun akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi wabah COVID-19, sikap ridho itu kita praktikan dengan sesuatu yang positif, dengan ikhtiar maksimal, saling membantu, saling mengingatkan, saling mendukung dan saling memotivasi terhadap sesama. Menjauhkan diri dari berpikir negatif yang justru itu akan menambah runyam keadaan. Juga kita harus menjauhkan diri dari perilaku-perilaku negatif seperti ujaran kebencian, cacian, hinaan, dan juga sikap tidak terima terhadap kondisi yang tengah ada. Dengan kita ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian Allah ridho kepada kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, dampak virus corona yang terasa, atau dampak virus corona ini tentunya sangat terasa bagi masyarakat, terutama masyarakat atau rakyat yang kekurangan, rakyat miskin. Banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, karena mungkin mereka bekerja harian sehingga pendapatannya pun harian. Hari ini dia bekerja, hari ini dia mendapatkan penghasilan, mendapatkan uang, dan hari ini juga dia belanjakan untuk makan. Tapi kemudian dengan adanya wabah COVID-19 ini, banyak di antara saudara-saudara kita yang kemudian kehilangan pekerjaannya sehingga kehilangan penghasilan. Karena itu, saudara-saudaraku sekalian, kita harus saling membantu sesuai dengan kemampuan kita. Yang kaya, yang Allah berikan kelebihan harta, hendaklah ia membantu saudaranya yang kekurangan. Yang miskin menjaga yang kaya, sehingga keduanya pun saling membantu. Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim juz keempat meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah.
Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhihi. Barang siapa menghilangkan kesusahan dari orang mukmin, man nafasa an mu'minin kurbatan, siapa yang menghilangkan satu kesulitan, menghilangkan kesusahan dari orang mukmin, maka nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Niscaya Allah akan menghilangkan kesusahannya nanti di hari kiamat. Lalu kata Nabi, barang siapa membantu orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia bahkan nanti di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib orang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi, kata Nabi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu melindungi hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Saudara-saudaraku sekalian, itulah 4 sikap bijak dalam menghadapi wabah COVID-19. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat ikhlas, sabar, ridho, dan senantiasa bersyukur atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera memberi kita jalan keluar. Allah subhanahu wa ta'ala segera mengangkat wabah yang tengah melanda kita hari ini, dan kita semua bisa kembali menjalani kehidupan kita secara normal sebagaimana mestinya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.